selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ya, senang bisa ketemu lagi teman-teman di Instagram Live dari Ayo PA, yaitu PA online bareng seri Alkitab. Ya, teman-teman yang baru saja berdatangan, kalian masih punya waktu untuk membaca bahan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yang akan kita gali hari ini, yaitu dari 1 Korintus 9. Teman-teman lihat brosurnya, judulnya itu kesetiaan seorang murid. Amin. Seorang murid Kristus harus bertekun di dalam iman. Seperti apa? Itu yang akan kita gali bersama-sama malam hari ini bersama dengan kedua guest kita. Oke, by the way, kenalin dulu, saya Roma. Saya Julia. Kita yang akan memandu sebagai host dalam acara Alkitab malam ini. Nanti ada Kak Tere dan juga ada Kak Steven yang akan menemani kita untuk ber-PA bareng. Ya. Oke, karena semua sudah bergabung malam hari ini, kita mau coba kenalan dulu dengan teman-teman kita, teman-teman muda yang bergabung malam ini yang akan bergabung sebagai guestnya. Kita coba kenalan dulu ya dengan Tere. Silakan Tere, bisa memperkenalkan diri ke kita semua. Halo, nama saya Tere. Saya 27 tahun. Saya berdomisili di Bali. Di mana? Saya berasal dari gereja. Kurang dekat kurang kayaknya. besar. Iya. Kurang banter. Kecil banget suaranya. Oke, saya ulang ya. Ya, itu bagus, ya. Bagus. Perkenalkan, nama saya Leo Tresia, bisa dipanggil dengan Tere. Saya 27 tahun. Saya berdomisili di Bali. Saya bekerja di GPT Kema Daud. Saya pelayanan sebagai backing vokal atau singer. Pintar nyanyi ya? Enggak juga. Ya, gimana dengan Steven? Steven, silakan kenalan. Ya, halo semua, namaku Steven Johan. Aku dari Solo, sekarang juga domisili di Solo. Gerejaku di GUP Pasar Legi di Solo juga. Oke. Wow, very good. Teman-teman kita sudah siap nih. Kalian siap ya untuk menggali firman Tuhan malam hari ini? Iya, pastinya siap ya. Jadi siapkan alatnya. Yang paling penting Alkitab. Entah itu buku ataupun mungkin yang mobile ataupun mungkin lewat device-nya untuk kita bisa belajar bersama-sama dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 malam ini. Dan mungkin teman-teman yang baru yang belum tahu, Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan rutin setiap hari Senin jam 7:30 sampai selesai untuk mempelajari pasal-pasal perikop-perikop yang terkenal yang top di dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Dan seputar tema pemuritan ini akhir Juli gitu ya. Ini mungkin topik kelima dari bulan Juli kita lakukan pemuritan. Nanti Agustus kita move ke kemerdekaan. Oke, untuk memulai acara kita malam hari ini, saya minta Ibu Yulia bisa membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama dengan Steven dan juga Tere untuk menggali firman Tuhan dari 1 Korintus 9. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, dan kiranya Roh-Mu bekerja untuk menolong kami mengerti, memahami apa yang akan kami baca. Kiranya melalui penggalian pada malam hari ini, firman-Mu boleh sungguh tertanam dalam hati kami, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga tolong kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita baca dan akan menggali bersama-sama, kita akan overview sedikit tentang 1 Korintus di mana surat ini adalah ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dan 1 Korintus ini adalah surat yang sangat menarik sekali karena isinya banyak sekali tentang masalah. Entah itu masalah moral, entah itu masalah materi, entah itu masalah kebejatan atau keiri hatian, karunia dan lain sebagainya. Jadi di sini Paulus fokus banget memberikan suratnya untuk menegur, mengingatkan mereka terkait bagaimana sebenarnya kehidupan yang benar di dalam Kristus sehingga tidak adanya mengurangi masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja yang sangat kompleks saat itu. Ya, ini mungkin
gereja Korintus ini bisa menjadi gambaran gereja sekarang juga ya, bukan hanya saat itu, tapi saya yakin banyak gereja juga mengalami banyak masalah, dan saya kira masalah itu sehat ya, maksudnya nggak mungkin ada gereja yang sempurna. Seperti gereja di Korintus ini banyak sekali masalah, banyak sekali pertikaian satu dengan yang lain, tetapi Paulus melihat ini sebagai satu cara Tuhan mendidik mereka, cara Tuhan mendewasakan mereka. Melalui tulisan-tulisan Paulus terhadap kepada keluarga besar Allah yang ada di Korintus ini, Paulus ingin berbicara tentang bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi pemimpin mereka, seharusnya membuat mereka sungguh terbentuk menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang bijaksana gitu ya, karena banyaknya pemimpin yang ada di Korintus, tapi ada juga masalah dengan geng-geng di dalam gereja, sehingga masing-masing kelompok mengunggulkan pimpinan mereka yang mereka idolakan atau yang mereka ingini. Ya, ini tipikal sekali masalah yang juga ada di gereja-gereja kita saat ini juga ya. Iya, jadi banyak sekali hal yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dan kalau dilihat sebenarnya orang-orang Korintus ini orang yang sangat potensial sekali ya. Ini kota yang sangat terkenal ya, kota yang sangat berkembang dengan pesat. Tapi di kota ini juga terjadi banyak sekali penyimpangan gitu ya untuk orang-orang Kristen yang didirikan Paulus yang ada di sana. Makanya ketika mereka mengetahui tentang masalah yang terjadi, melihat juga ada potensi yang besar sekali, Paulus merasa ini sangat penting sekali untuk dikembalikan kepada istilahnya Injil yang semula, yang sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Paulus gitu ketika dia mendirikan gerejanya. Khusus di pasal 9 ini, Paulus berbicara banyak tentang hak dan kewajiban rasul. Ini tuntutan dari jemaat tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuntutkan dari para rasul gitu ya, terutama untuk Rasul Paulus. Dan ini merupakan surat pembelaan yang bagi saya, kalau saya sebagai Paulus, ini benar-benar merupakan satu pukulan yang cukup berat gitu ya, karena tuntutan yang diinginkan oleh jemaat di Korintus itu membuat Paulus menjadi sangat sedih gitu ya, dan tulisan ini menolong mereka untuk melihat bagaimana Paulus sebenarnya sudah bekerja sangat keras, bekerja mati-matian untuk pelayanan yang ada di gereja ini, dan mereka masih menuntut hal-hal yang tidak sepatutnya gitu ya, karena itu dia menuliskan tentang hak dan kewajiban seorang rasul. Iya, sekalipun dia berhak mendapatkannya, tapi dia istilahnya tidak mengambil keuangan atau finansial dari mereka supaya pemberitaan Injil. Bagi dia pemberitaan Injil itu yang terutama dan yang paling penting dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama, apalagi nanti di sini ada banyak analogi yang akan menolong kita untuk gali lebih dalam ya, terkait 4 ayat yang akan kita gali bersama dengan Tere dan juga Kak Stephen gitu ya. Nah, nanti Kak Stephen baca ayat 24 sampai 25 dari 1 Korintus 9, terus Tere baca ayat 26 sampai ayat 27 gitu ya. Bisa dimulai dari Stephen dulu. Ya, saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lanjut, Tere. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, baik. Ayat yang sangat singkat, tapi harusnya ini mendalam sekali. Karena banyak analogi di sini yang akan disampaikan. Kita akan memulai dengan langkah pertama dulu dari langkah SABDA. Ini metode yang dipopulerkan oleh Sabda untuk kita bisa belajar Alkitab secara relevan dan menyenangkan. Kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu langkah simak. Kalau kita lihat di ayat 24 sampai 25, Paulus mengibaratkan hidupnya sebagai hidup setiap orang seperti sebuah pertandingan.
Nah, kalau kita ikut dalam suatu pertandingan, misalnya pertandingan lari, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang? Bisa dilihat dari ayat 24 sampai 25 ini. Ya, mungkin dari Tere dulu nih, bisa share ke kita. Untuk menjadi pemenang kan sesuai dengan di ayat yang 24 itu, yaitu kita harus berlari dengan begitu apa, yang artinya fokus akan tujuan yang atau hadiah yang mau kita raih. Jadi jangan sampai ada gangguan atau rasa kecil hati atau rasa keraguan di dalam diri kita bahwa kita tidak mampu, tapi kita harus percaya bahwa kita mampu memperoleh hadiah itu sehingga kita memiliki semangat. Dan untuk supaya kita mampu ya kita berlatih setiap hari, yaitu kalau di dalam iman kan berarti di dalam bacaan setiap Alkitab, berarti dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu juga kalau dalam berlari juga bagaimana seorang pelari pasti pagi-pagi bangun untuk berlari, malam-malam juga malam-malam juga mereka juga berlatih berlari. Jadi pagi, siang, malam tuh mereka benar-benar berlatih untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemenang. Itu juga itu sih untuk menjadi seorang pelari yang menang. Iya, ya, di ayat 24 Paulus mengatakan berlarilah begitu rupa. Apa itu kira-kira maksudnya, Tere? Berlari begitu rupa. Begitu berarti berlari fokus akan berlari begitu rupa, berlari dengan sungguh-sungguh untuk fokus akan tujuan yang ingin kita capai. Ya, jadi berlari begitu rupa itu mungkin dengan usaha semaksimal mungkin, dengan cara yang sebaik mungkin, supaya dia boleh memperoleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadi pemenang dari perlombaan ya. Ya, kalau di dalam ayat 25, apalagi yang harus diusahakan oleh seorang pelari? Harus meninggalkan segala hal yang mengganggu. Yang di ayat 25 itu kan turut mengambil itu menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya. Jadi kira-kira apa artinya menguasai diri? Menguasai diri itu jadi kita harus meninggalkan segala hal yang mengganggu konsentrasi kita seperti keraguan, tidak percaya diri, atau kecil hati, supaya pikiran dan tubuh kita tuh fokus akan tujuan kita untuk menjadi pemenang. Itu sih. Ya, menguasai diri artinya dia tidak melihat gangguan-gangguan atau sesuatu apapun yang dari dirinya sendiri bisa menghalangi gitu ya. Oke. Ya, ada tambahan dari Roma? Ya, selain itu juga kalau dilihat dari ayat 24, ayat 25 itu mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, ini ada satu motivasi, ada tujuan yang jelas yang ingin mereka raih, yaitu menang. Yaitu ya komitmen untuk memenangkan suatu perlombaan ketika mereka mungkin melakukan perlombaan di arena pertandingan tersebut gitu. Jadi ada tujuan, ada komitmen untuk menang, dan juga ada penguasaan diri yang dilakukan oleh seorang yang bertanding di arena perlombaan. Nah, kita lihat ayat berikutnya ya. Dari ayat 25 ini tadi sudah sempat juga kita coba lihat. Mahkota, ini tadi tentang mahkota ya, di ayat 25. Mahkota apa saja yang disebutkan Paulus dalam ayat 25 ini? Ya, silakan Stephen. Ya, kalau dari ayat 25 ini Paulus menuliskan ada dua jenis mahkota ya. Yang pertama ada mahkota yang fana dan yang kedua ada mahkota yang abadi. Nah, menurutku mahkota yang fana ini merupakan semacam gambaran dari penghargaan duniawi yang bersifat sementara yang diperoleh atlet pada saat itu saat dia memenangkan pertandingan itu. Sedangkan buat mahkota yang abadi ini menggambarkan upah surgawi yang kekal yang diberikan Bapa sendiri bagi kita, orang-orang yang setia dan yang berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Itu sih. Ya, bagus sekali ya. Ada dua mahkota dan Stephen sudah menjelaskan dua mahkota itu, saya kira sudah sangat jelas. Iya, mahkota yang fana ya, mahkota yang duniawi, mahkota yang fisik,
Bahkan tadi sempat mencari sih tentang mahkota yang panah itu. Mereka sering kalau di arena pertandingan itu akan dapat mahkota seperti ranting atau dari daun laurel. Saya juga kurang tahu ya. Iya. Sifatnya itu cepat sekali layu gitu. Tapi ya itu seorang pemenang ya tetap menjadi pemenang walaupun mahkotanya hanya daun-daunan atau ranting dari ranting terbuat mahkota yang mereka dapatkan. Iya, banyak orang memikirkan apa pentingnya mahkota yang dari ranting gitu ya. Tetapi itu satu penghargaan yang bergengsi pada saat itu. Orang memperjuangkan mahkota yang hanya berupa ranting dengan ada daunnya. Mungkin kalian pernah melihat ya foto orang Yunani yang memakai apa yang melakukan pertandingan dan mendapatkan mahkota ranting yang cuman seemprit gitu ya. Tapi itu diperjuangkan mati-matian. Iya. Oke, nah kita nanti akan kulik lebih dalam ya tentang itu. Nah, kita lihat dulu di bagian selanjutnya. Teman-teman di rumah juga sangat bisa untuk coba share di kolom komentar ya, apa yang didapatkan sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali. Oke, sebutkan 2 contoh pertandingan yang disebutkan Paulus. Kalau dilihat dari 26. Dan dari situ, apa strategi Paulus dalam bertanding? Ya, silakan dari Tere lagi. 2 pertandingan yang disebutkan adalah pertandingan lari dan pertandingan tinju. Strateginya Paulus adalah dia dalam pertandingan lari, dia lari Paulus lari tidak berlari tanpa Paulus tuh berlari tapi tidak berlari tanpa tujuan. Dalam pertandingan jadi berlari dengan tujuan. Dalam pertandingan tinju Paulus tidak sembarangan memukul. Jadi Paulus mengatakan untuk kalau kita dalam pertandingan itu kita harus memiliki tujuan yang jelas apa yang ingin kita capai. Jadi kalau kita ingin mencapai kemuliaan atau mencapai pertandingan di dalam iman kita ya kita harus memiliki tujuan akan iman tersebut gitu. Ya, kalau sebagai peninju nggak boleh meninju sembarangan. Apa tuh maksudnya ya? Tidak sembarangan memukul. Ya kita harus memukul tepat pada tujuannya kan kadang kalau kita belajar kadang kita menegur orang lain tapi kita sembarangan aja kayak menyakiti orang lain, menegur orang lain tapi kita tidak melihat dari sisi dirinya dia. Jadi itu bukan malah membangunkan dia tapi malah bikin menyakiti dia, membuat dia terluka gitu sih menurut saya. Ya, kalau seorang petinju tuh meninju sembarangan tuh cuman kena angin ya malah capek sendiri ya. Kalau meninju satu kali dengan kekuatan sehingga kena orangnya dan kena sasaran yang tepat, maka dia akan menang. Tapi kalau dia sembarangan meninju, semua kanan kiri ditinju semua, akhirnya tenaganya habis. Tapi tidak mendapatkan, maksudnya tidak memukul orangnya, akhirnya cuma memukul angin saja. Ya, habis tenaga. Kalau kita lihat petinju kayak serasa kayak nggak ada strategi ya, cuma ninju apa sih susahnya gitu. Tapi sebenarnya strateginya sangat matang banget loh untuk seorang jadi petinju ya. Gimana caranya bisa jatuhkan lawan, gimana caranya cetak poin, karena kan ada poin-poin juga yang didapatkan ketika meninju gitu. Jangan sampai meninju angin. Kalau nggak kena lawan kan angin yang ditinju atau mungkin barang lain kayak gitu ya. Jadi harus tepat sasaran gitu, memukul dengan tepat itu maksudnya tidak sembarangan ya. Ya, ini ada tanggapan dari Gottes Willy, kalau asal tinju nanti nggak tepat sasaran. Iya. Kalaupun memukul orangnya, tapi kalau yang ditinju adalah bagian badan yang sulit untuk dilukai atau sulit untuk dikalahkan, ya cuman asal meninju aja gitu ya, tapi dia sudah punya sasaran, ya tepat sasaran. Iya, sama halnya tadi ya dengan pertandingan lari yang sempat dijelaskan Tere juga ya, berlari dengan ada tujuan gitu ya. Walaupun garisnya itu sudah ditentukan biasanya perlari ya, di mana garis yang akan ditempuh gitu. Tapi kalau sampai melenceng ke kanan dan ke kiri, larinya nggak kencang dan nggak tepat di dalam sasaran ya nggak mungkin dapat juara 1 gitu. Jadi harus ada tujuan yang jelas, berlari dengan secepat mungkin. Tujuannya pasti tempat finish ya? Yap,
Tapi dia lari cepat sekali, tapi di tempat lain yang tidak menuju ke finish, ya akhirnya dia kalah. Oke. Kita akan lanjut dulu ya di ayat 27 ayat berikutnya. Bagaimana nih Paulus mempersiapkan diri dalam memberitakan Injil? Dan kira-kira apa saja yang Paulus harapkan setelah dia memberitakan Injil? Kalau dilihat ayat 27. Mungkin balik ke Stephen lagi. Ya, di sini ditulis ya kalau Paulus mempersiapkan dirinya dalam memberitakan Injil itu dengan melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Ya, ini berarti menundukkan keinginan daging dia dan hidup dalam pengenalan diri yang benar dalam Tuhan gitu. Terus harapan Paulus di ayat ke-27 ini setelah memberitakan Injil adalah ia tidak ditolak gitu. Jadi setelah ia memberitakan Injil, ia berharap Injilnya itu bisa diterima dan bisa menjadi teladan bagi orang percaya lainnya. Gitu. Ya, sangat bagus. Ya. Oke, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Itu artinya dalam banget ya, karena melatih tubuh artinya dia secara aktif melakukan apa yang membuat tubuhnya menjadi kuat. Menguasai artinya semua bagian dari tubuhnya, khususnya yang memiliki kelemahan, dia bisa menguasainya sehingga tidak mengganggu hidupnya. Ya. Iya. Dan itu nggak mudah ya, karena secara fisik harus terus dilatih, jadi nggak ada istilah mager di sini. Tapi terus-menerus latihan dan dilakukan harus dengan konsistensi yang tinggi. Dan tadi katanya tidak ditolak gitu ya. Apalagi dia sebagai bisa dibilang bapak proklamator untuk Injil yang sangat luar biasa gitu. Dia sendiri takut-takut kalau tidak disiplin dalam melakukan latihan itu, dia sendiri juga ditolak ketika pelayanan. Nah, kita lihat lagi di bagian berikutnya, di bagian analisa, ini mungkin lebih dalam lagi, nanti baru kita mulai interpretasikan ya. Apa nih arti kata mahkota dalam konteks 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 ini? Mungkin teman-teman di rumah juga bisa menjawab apa arti kata mahkota di dalam konteks ini. Ya, silakan dari Tere dulu. Atau tanda kehormatan. Suaranya tidak masuk. Tanda kehormatan. Mahkota itu dilambangkan sebagai sebuah hadiah atau tanda kehormatan. Oke. Yang Kalau artinya, silakan. Kalau dalam di Alkitab ini kan dikatakan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita juga akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di sini maksud dari ayatnya itu yang mahkota abadi itu adalah yang menunjukkan bahwa itu mahkota yang kekal yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kehormatan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita yang tidak bisa fana oleh dunia. Ya. Kan disebutkan kalau ya. Sorry. Enggak, teruskan. Kalau yang mahkota fana itu yang disebutkan tadi itu kan mahkota yang bisa fana. Maksudnya bisa rusak, bisa kayak ranting itu kan rusak atau patah, atau mahkota dari besi itu kan bisa berkarat gitu. Tapi kalau mahkota abadi itu kan mahkota yang benar-benar abadi, bisa terus yang diberikan oleh Tuhan pada kita gitu, yang tidak bisa fana di dunia. Ya, atau dengan kata lain juga bisa bahwa mahkota yang fana itu adalah mahkota yang nanti akan ditinggal di dunia. Nggak akan berarti apa-apa untuk kehidupan kekal kita. Akan terus tinggal di entah itu terbuat dari emas, entah itu terbuat dari besi, entah terbuat dari berlian. Tetapi mahkota itu bukan mahkota yang akan kita bawa. Nanti ketika mati, maka mahkota itu akan ditinggal di dunia ini. Tetapi mahkota yang dimaksudkan mahkota abadi itu adalah penghargaan yang Tuhan berikan, atau satu karya yang Tuhan ambil sebagai satu nilai yang kekal sehingga kita akan bawa nanti di surga. Iya. Kalau ada pertanyaan gini Stephen dari Kak Gangsa, apakah mahkota abadi adalah surga? Gimana nih menurut Stephen? Menurutku bukan ya, karena mahkota abadi itu menurutku sebagai suatu
suatu lambang apa sih namanya, kayak kehormatan gitu ya dari Tuhan bahwa kita sudah tetap setia sama Tuhan hingga akhir gitu. Ya, setuju sih, itu bukan surga, ya, tetapi itu merupakan memang mahkota yang dimaksud di sini memang hanya simbol ya. Paulus melihat itu di dalam pertandingan itu menjadi mahkota, itu menjadi sasaran hidup gitu ya, untuk sasaran pertandingan. Tetapi ketika kita di dalam kehidupan Kristen kita, maka mahkota yang dimaksud itu adalah ya, banyak orang menginterpretasikan berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan mahkota itu adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan dan ini akan kita bawa di surga menjadi mahkota yang abadi. Ada juga yang berkata itu adalah satu keselamatan yang Tuhan berikan sehingga keselamatan itu akan terus, karena kita dengan keselamatan itu kita akan terus hidup bersama dengan Allah. Jadi ada beberapa interpretasi sih ya. Ya, kalau menurut Kak Meta, mahkota is a reward. Reward. Iya, oke. Nah, kita coba lihat lagi ya bagian berikutnya ya. Paulus menyebutkan kata menguasai diri dan menguasai tubuh dalam ayat 25 dan juga ayat 27. Apa nih artinya kira-kira dua frasa kata ini? Mungkin ke Stephen. Silakan Stephen. Ya, kalau menurutku dari ayat 25 kata menguasai diri ini memiliki konteks yang berarti disiplin dan memiliki kontrol atas diri kita gitu, termasuk pikiran, emosi dan tindakan kita tuh segala sesuatu kita yang mengontrol gitu. Jadi saat misal seorang atlet yang berlatih untuk memenangkan perlombaan lari itu, si atlet itu pasti harus menguasai dirinya mungkin dalam latihannya, dalam makanannya, dalam pola hidupnya, semuanya itu harus teratur dan disiplin gitu. Sedangkan buat menguasai tubuh yang di ayat 27 itu, menurutku ini berarti bagaimana kita mengendalikan keinginan dan nafsu fisik kita itu agar tidak menghalangi dari tujuan kita sebagai seorang atlet yang berlari tadi. Itu sih. Ya, si Tere setuju nggak Tere? Apakah ada tambahan? Ya, soalnya kan kita kan juga disuruh di sini mempersiapkan diri dalam memberikan menguasai diri artinya? Oh, yang menguasai diri. Soalnya agak gangguan, nggak dengar. Oh, oke. Mungkin sinyal ya. Sinyalnya. Menguasai diri itu benar yang dikatakan itu kan kita dalam menguasai diri itu perlu berlatih kan, bagaimana kita menguasai dari goda-godaan, bagaimana kita yaitu kita dengan kita berlatih terus menguasai pola pikir kita, menguasai dalam diri kita, menguasai setiap kayak atlet dibilang itu menguasai pola makannya, menguasai bagaimana dia tenaganya dia, maksudnya ya karena nggak tahu ya, karena nggak pernah jadi atlet ya. Jadi banyak hal yang harus kita kuasai, baik itu dari perkataan kita, dari pola pikir kita, dari perilaku kita, itu yang harus kita kuasai supaya orang-orang itu bisa mencontoh dari perilaku kita yang kita. Ya, oke. Ya, aku setuju sih dengan Stephen gitu ya. Menguasai diri dan menguasai tubuh mungkin agak sedikit berbeda. Kalau menguasai tubuh itu fisik, lebih ke badan, lebih ke fisik lah ya. Kemudian menguasai diri itu lebih ke mental, lebih ke emosi, perasaan, gitu ya, lebih ke mental. Kalau tubuh lebih ke fungsi-fungsi fisik kita. Ya. Iya, dan penguasaan diri salah satu buah roh. Iya. Kalau teman-teman lihat, jadi ada satu hal yang ditekankan Paulus ya untuk kita bisa kontrol keinginan, dan dia juga lakukan itu, kontrol
bisa mengontrol tindakannya supaya tetap bisa fokus ya kepada tadi tujuan yang pasti yang ingin diraih oleh seorang petanding sejati atau yang ikut dalam perlombaan gitu. Dan penguasaan tubuh tadi setuju banget ngomongin tentang fisik gitu ya, ngomongin tentang kalau dalam konteks olahraga ya banyak mengendalikan kebiasaan-kebiasaan fisik yang mungkin tidak sehat, yang mungkin nggak bermanfaat supaya tetap bugar, tetap sehat dalam melakukan pertandingan tersebut. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah mengikuti. Ada Kak Gamsa bertanya nih, mungkin Tere mau jawab dulu ya. Lalu kenapa kita harus turut mengambil bagian dalam pertandingan? Apakah ada juara-juaranya? Juara 1, 2, 3, dan seterusnya, begitukah? Oke. Tere atau Stephen mau menjawab dulu nggak? Gimana? Oke, salah satu dulu. Stephen dulu mau coba jawab. Ya, menurutku kita dalam hidup ini kan kita dipanggil untuk menjadi setia kepada Allah gitu ya, karena ada suatu mahkota gitu yang menanti kita. Dan dalam di ayat tadi itu Paulus itu menuliskan bahwa dalam suatu perlombaan tuh hanya ada satu yang menang gitu. Jadi kalau kita misal ikut lomba ya, kita tahu misal yang ikut 5 orang dan pialanya ada 5 orang gitu kan, kita jadi santai-santai gitu ya, karena mau gimana pun kita ikut, kita pasti menang gitu loh. Tapi kalau pialanya cuma satu, kita jadi mengerahkan seluruh tenaga kita, terus fokuskan diri biar kita bisa mencapai mahkota itu sih. Iya. Jadi ini jawaban untuk Gangsta ya. Kayaknya nggak ada deh juara 1, 2, 3. Adanya cuma satu karena Paulus mengatakan di dalam pertandingan hanya akan ada satu pemenangnya. Jadi cuma satu. Iya, mungkin dia bertanya soal analogi Paulus dan hubungannya dengan pertandingan gitu ya. Kalau analogi jangan ditafsirkan detail-detail banget ya. Yang penting inti yang mau disampaikan oleh Paulus itu tadi ya, berlari secepat mungkin, meninju juga tetap tepat sasaran gitu supaya ada hasil dan tujuannya juga nyampe ya kepada fokus yang seperti yang dibagikan oleh Stephen tadi. Ya, turut mengambil bagian dalam pertandingan artinya setiap kita itu selalu akan ada di dalam pertandingan, dalam dalam perumpamaan ini ya, kita semua itu ada di dalam pertandingan, dan nanti yang menang hanya satu orang, bukan berarti kita kompetisi dengan orang lain gitu ya, tetapi kita harus menjadi pemenang atas diri kita sendiri. Oke, nah ada tanggapan nih dari Kak Meta, penyangkalan diri ini mungkin tadi ya yang menguasai diri, menaruh hasrat demi sesuatu yang bernilai kekal. Tanggapan lagi dari Kak Meta, mau tidak mau kita adalah pesertanya, atletnya Allah. Nah, gimana Mas? Apapun hadiahnya, siapapun pemenangnya, yang terpenting adalah hubungan kita dengan Allah. Mahkota abadi kita adalah Yesus sendiri. Sepertinya ada tafsiran di sini ya. Kak Gamsa, mahkota abadi. Oh ya. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman juga bisa explore lagi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lebih detail lagi ya, supaya penafsirannya tidak kemana-mana gitu ya. Nah, kita masuk dalam langkah belajar. Mengapa Paulus mengambil contoh pertandingan untuk menjelaskan tentang kehidupan Kristen? Apa persamaannya? Ya, silakan dari Tere. Ya, tadi sebelumnya Stephen. Contoh pertandingan untuk menjelaskan tentang kehidupan Kristen. Ya, karena kan kita sebagai orang Kristen tuh banyak sekali godaan ya. Sama juga dalam pertandingan banyak sekali halangan untuk menjadi pemenang. Jadi kita persamaan itu bagaimana kita harus tetap fokus akan apa hadiah yang kita raih, akan mahkota yang ingin kita capai. Jadi bersamaannya itu ya kita sama-sama berjuang, bertanding, menguasai diri kita, menguasai tubuh kita supaya kita bisa menang dalam pertandingan itu sih. Karena kan zaman sekarang itu, apalagi saya hidup di Bali kan banyak sekali godaan, pergaulan bebas yang membuat tubuh kita rusak, yang membuat pola gambar diri kita rusak. Bagaimana itu membuat kita tidak bisa mendapatkan mahkota itu. Tetapi kalau dalam pertandingan ini kan kita bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga
tubuh kita supaya kita bisa menang dalam pertandingan itu dan memperoleh kata. Itu sih yang saya menurut saya yang saya dapat. Ya, terima kasih banyak Tere. Kalau menurut Stephen gimana? Mengapa Paulus memakai contoh pertandingan untuk menjelaskan tentang kehidupan Kristen? Menurut Stephen gimana? Ya, kalau menurutku sih kita harus lihat konteksnya 1 Korintus ini di zaman dulu gitu ya. Aku baca-baca itu dulu waktu zamannya di Korintus itu mereka itu sangat kental dengan namanya olahraga, bahkan olimpiade dan hal-hal yang lain berkaitan dengan olahraga itu sangat sangat disukai, sangat digemari oleh masyarakat di sana gitu. Dan Paulus menggunakan contoh pertandingan lari itu buat mengilustrasikan kehidupan Kristen ke masyarakat di sana biar mereka itu relate dengan kehidupan mereka dan mudah dipahami secara langsung bagi mereka gitu sih. Ya, betul sekali. Memang orang-orang Yunani itu sangat getol sekali dengan sport ya. Memang kebanyakan sport itu lahir dari sana, terutama lari dan tinju dan macam-macam ya, tombak dan lain-lain. Memang satu cara yang Paulus pakai adalah selalu memakai hal-hal yang ada di sekitarnya yang menolong orang itu tahu persis apa yang dimaksud oleh Paulus. Mungkin karena kita bukan atlet gitu tadi ya, kita mungkin kurang bisa relate dengan apa yang Paulus maksudkan. Tetapi pada zaman itu sangat tepat sekali Paulus memberikan ilustrasi ini, menggambarkan bahwa setiap orang Kristen itu ada di dalam pertandingan. Sama halnya dengan orang Kristen selalu ada di dalam peperangan. Harus ada yang menang dan kalah. Ada sesuatu yang diperjuangkan mati-matian, gitu ya. Kalau di dalam peperangan kita memperjuangkan untuk kita bisa mengalahkan musuh. Kalau di dalam pertandingan kita berusaha keras untuk bisa memenangkan pertandingan sehingga kita mendapatkan mahkota. Ya, ini merupakan satu persamaan yang sangat jelas dalam kehidupan kita tuh bahwa setiap kita tuh selalu ada yang kita perjuangkan gitu ya. Nah, perjuangan kita seringkali salah sasaran ya. Sebenarnya bukan musuh kita, itu sebenarnya bukan orang lain, bukan teman kita, bukan tetangga kita. Lawan kita tuh adalah iblis. Kita berjuang mati-matian untuk kita bisa mengalahkan dia sehingga kita sungguh-sungguh bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, setuju banget ya. Jadi analogi ini sangat efektif ya untuk menjelaskan tentang tadi perjuangan, tentang kedisiplinan, tentang tujuan akhir, tentang perjalanan iman. Semua itu Paulus sebarkan supaya ngomongin satu analogi itu mereka langsung mudeng gitu. Dan memang aku pastikan mereka langsung mudeng apa yang dimaksud Paulus karena itu yang mereka alami setiap hari. Mereka juga suka menonton pertandingan dan lain sebagainya gitu. Jadi analogi ini akan sangat menolong sekali ketika Paulus menjelaskan tentang nilai sebuah perjuangan itu seperti apa, pengorbanan, usaha yang maksimal, dan tujuan dengan fokus berlari dan lain sebagainya. Gitu. Disiplin juga sangat kental sekali ya, disiplin di dalam kehidupan kehidupan seorang atlet. Nah, kita lihat lagi nih bagian yang kedua. Iya, tapi sebelum itu ada lagi nih Bu, pertanyaan. Kak Gangsta kayaknya belum puas nih. Jadi yang dapat mahkota abadi hanya 1 orang kah? Iya. 1 orang tuh bukan berarti kita karena kita memikirkan lawan kita tuh orang-orang banyak ini tetangga kita, saudara kita, bukan. Lawan kita adalah sebenarnya diri kita sendiri yang sering lebih ketarik dengan nafsu duniawi. Ya, lawan kita sebenarnya adalah setan, Gangsta, bukan orang lain gitu ya. Kalau kita mendapatkan mahkota abadi itu karena kita menang terhadap kuasa kedagingan, terhadap dosa yang selama ini menguasai hidup manusia. Dan karena Kristus kita menang. Iya, ini Bu Evi mungkin menjawab nih. Pertanyaan sekaligus jawaban mungkin. Pertandingan adalah disiplin, ya. Satu aspeknya tadi di situ ya. Terus Kak Gotes, karena pertandingan butuh proses yang nggak mudah, harus disiplin dan berkomitmen sampai akhir. Amin. Ya, Kak Jessie juga menambahkan nih, berjuang melawan diri sendiri karena lebih sulit untuk melawan diri. Ya, melawan diri sendiri yang sering digoda oleh setan. Sebenarnya setan yang suka mengintimidasi kita, setan yang suka menggoda, menipu gitu ya. Jadi kalau kita nggak mendengarkan dia, ya kita menang. Kalau kita mendengarin dia, ya
kita sering kalah, tidak bisa menguasai diri. Oke, kita akan lanjut berikutnya ya, bagian kedua dari langkah belajar hari ini. Nah, Stephen dan juga mungkin nanti tambahan dari Tere, pelajaran apa nih yang bisa teman-teman dapatkan dari konteks prinsip pemuritan Kristen kalau dilihat dari analogi ataupun konteks saya yang sedang kita gali barusan. Silakan. Ya kalau menurutku dalam pemuritan ini butuh ketekunan dan ketahanan ya, karena perjalanan pemuritan itu bukan perjalanan yang mudah. Kadang kita ada tantangan, ada godaan, ada rintangan yang seringkali mengganggu kita gitu, tapi kita harus ingat seperti seorang atlet yang gigih berlatih meskipun kadang capek, kadang lagi gak mood, kadang mager gitu ya, tapi namanya atlet itu nggak ada waktu buat bermalas-malasan gitu ya, karena mungkin saat dia bermalas-malasan lawannya itu sedang giat berlatih dan siap mengalahkan dia gitu. Jadi menurutku dari perikop ini aku diajarkan buat tetap tekun gitu sih. Ya, ketekunan seorang murid ya. Di dalam pertandingan kita bertekun melatih diri untuk menang. Di dalam pemuritan kita juga bertekun, berlatih untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebagai murid Kristus, yaitu pengenalan akan Allah. Semakin kita disiplin, semakin kita dekat dengan Allah dan mengenal Dia. Oke, mungkin ada tambahan dari Tere? Selain ketekunan sebagai seorang murid, apalagi yang bisa kamu pelajari nih? Kedisiplinan sih. Kedisiplinan kita dalam kita melatih diri kita ya, dalam supaya kita bertahan juga kan, karena diperlukan kedisiplinan dalam kita mempertahankan apa yang kita sudah latih. Karena kan kalau kita nggak disiplin dalam berlatih, kalau seorang atlet kan dikatakan kalau malas-malesan, tidak disiplin, itu kan sama dengan kita membuat lawan kita tuh menjadi lebih kuat daripada kita, jadi kita bisa melemah kalau kita tidak disiplin. Nah, kalau kita disiplin terus, jadi kita itu semakin hari itu semakin kuat, jadi semakin bisa bertahan itu sih dalam untuk menang dari lawan kita. Iya, ini ada tanggapan yang bagus sekali dari Doni. Pertandingan yang disampaikan Rasul Paulus adalah pertandingan melawan diri kita sendiri, melawan keinginan daging. Sehingga bila kita menang melawan kedagingan kita, maka kita menerima mahkota abadi. Betul, ya. Nah, kalau kita melawan kedagingan kita sendiri, ya nggak mungkin lah kita bisa menang gitu ya, karena kita sudah punya dosa dan dosa itu terus menarik kita untuk mengasihi kedagingan kita. Tetapi karena Kristus sudah mati bagi kita, maka sekarang kita punya kemampuan untuk melawan keinginan daging kita. Karena Kristus kita bisa melawan apa yang menjadi keinginan setan. Dan itu ya hanya dengan cara itu, nggak ada cara lain. Ya, ada satu tanggapan nih dari juga Ibu Win nih. Murid itu harus taat sampai akhir, sama dengan pertandingan harus diselesaikan taat sampai akhir ya. Ya, ini tepat sekali Bu Win. Itu untuk menggambarkan kenapa Paulus memakai perumpamaan atau contoh pertandingan, karena pertandingan itu pasti akan ada akhirnya, dan di dalam akhirnya itu selalu akan ditentukan siapa yang menang, ya. Oke, nah teman-teman kita lanjut dulu ke langkah berikutnya. Kira-kira menurut teman-teman, apakah orang-orang Kristen pada umumnya itu menjalankan kehidupan pemuritannya nggak sih seserius menghadapi sesuatu pertandingan? Mungkin dari Tere dulu nih, gimana menurut kamu? Sebagian ada, sebagian tidak ya. Ya. Kenapa? Ya karena banyak sekali godaannya. Apalagi kan pertandingan melawan diri kita sendiri kan. Dalam kita melakukan sesuatu, berbuat dosa. Jadi kan kita kayak bertanding dalam diri kita sendiri, ini benar atau tidak sih gitu. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Jadi terus dalam pertandingan itu kan dikatakan bahwa terus berlatih kan. Nah, di dalam
kehidupan Kristen ini kan latihan itu dikatakan dengan perenungan setiap hari, dengan membaca Alkitab setiap hari, dengan kehidupan kita mungkin kita kalau udah malam tuh bekerja capek gitu, jadi kita melupakan. Jadi Alkitab itu udah molor gitu untuk kita lakukan untuk perenungan setiap hari itu udah molor ya. Itu yang membuat suatu apa namanya kita tidak tekun dalam gini sih dalam kehidupan kita. Iya, banyak orang Kristen tidak serius menjalankan pemuritan seperti kalau dalam pertandingan karena kita nggak bisa lihat gitu ya. Lawan kita nggak bisa lihat, wujud pertandingannya juga kita nggak bisa lihat, bahkan mahkota juga belum akan kita lihat. Jadi orang Kristen tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius. Kalau pertandingan karena benar-benar di depan mata dan secara fisik kita bisa melihat, nah itu lebih serius gitu ya. Tetapi pertandingan iman itu sering tidak serius karena tidak bisa dilihat. Ya. Iya. Stephen ada tambahan nggak? Ya, aku setuju sih sama Kak Tere ya. Ada beberapa orang yang mungkin menganggap kehidupan di dunia ini itu nggak seserius orang-orang yang mungkin menganggap hidup ini itu sebagai suatu pertandingan gitu. Ada orang yang mungkin berkomitmen latihan rohani secara disiplin dan rajin gitu, tapi ada juga orang-orang yang mungkin terlena sama keindahan dunia ini gitu. Jadi mereka lupa sama mahkota yang seharusnya dikejar itu bukan yang di sini tapi yang di surga itu. Ya, di sana. Iya, betul. Iya. Iya, jadi sekali lagi ini jadi satu refleksi lah ya bagi kita malam hari ini yang hadir karena sekali lagi diingatkan tentang keseriusannya sebagai seorang petinju dan juga seorang pelari yang harus komitmen dan tadi tekun dan juga disiplin karena Steven bilang kita lagi bertanding nih. Oke. Nah, ada tanggapan nggak ya yang lain? Atau belum ya? Kita bagian terakhir nih teman-teman, komitmen kita malam hari ini, prinsip hidup seperti apa nih yang ingin teman-teman tiru dari pelajaran yang didapatkan pada malam hari ini? Ayo teman-teman di rumah juga sampaikan di kolom komentar ya, apa komitmen kalian? Oke, dari Stephen dulu deh. Ya kalau aku komitmennya ya dalam hidup ini jadi memiliki tujuan yang jelas gitu. Jadi setiap langkah dari hidupku itu terarah pada suatu tujuan, nggak buang-buang tenaga kayak berlari tanpa tujuan di Alkitab tadi ya, tapi ada tujuannya dan aku menjalankan kehidupan itu bukan dengan sia-sia, tapi dengan suatu tujuan yang mulia gitu sih. Ya, tujuan kamu apa, Stephen? Iya, praktisnya gimana nih? Ya mungkin memuliakan Tuhan gitu, dan caranya dengan apa ya? Dengan kita saat teduh membaca kitab suci dan tahu kehendak Tuhan yang harusnya dilakukan dalam kitab suci gitu. Ya, salah satu kehendak Tuhan adalah juga menjangkau jiwa-jiwa bagi Dia. Itu juga salah satu yang menyenangkan Dia, ya. Jangan lupa ya. Oke. Tere? Ya, prinsip hidup yang ingin saya tiru itu ya itu maksudnya tidak menyia-nyiakan hidup ini lagi, karena kan kita kan hidup karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita ya, jadi kita harus benar-benar menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu kita, tidak menyia-nyiakan orang-orang yang telah dipercayakan di sekitar kita untuk kita jangkau gitu. Jadi semua apa yang kita lakukan ya harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itu ada kan tujuan Tuhan dalam kita ada di dunia ini. Itu sih. Amin. Ya. Ya. Ini ya silakan. Ya. Oke, kamu aja. Oke, ini ada respon nih dari Kak Meta yang sangat terberkati ini. Kak Meta, saya diberkati nih dengan teman-teman muda yang luar biasa. Amin. Mantap ini, Tere sama Stephen. Kak Gotes juga taat sampai garis finish. Ini mungkin aplikasi Kak Stephen, Kak Gotes nih. Taat sampai garis finish dan membagikannya pula kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya. Nih, Kak Meta juga berkomitmen. Komitmennya menjadi murid Kristus yang tekun, yang gigih dalam segi
dalam segala keadaan sembari memuridkan sekitar kita. Amin. Amin. Ya, wow, komitmennya beneran dilakukan loh ya. Komitmennya satu perjuangan yang tidak mudah, tapi pasti bisa. Pasti, ya. Karena itu kita harus hidup di dalam persekutuan orang-orang percaya, sehingga kita nggak berjuang sendiri. Kalau kita berjuang sendiri, ya mungkin cepat lelah ya, cepat capek, dan kalau kita capek, nggak ada yang menolong. Tetapi kalau kita berjuang bersama-sama dengan teman-teman seiman, maka kita akan saling menolong, saling mendorong, dan juga saling menasihati, sehingga kita tidak akan terjerumus. Sebelum terjerumus sudah ada orang yang akan memperingatkan kita. Amin. Iya. Ya, sekali lagi saya bersyukur dengar sharing dari Stephen, dengar sharing juga dari Tere dengan cara yang berbeda tapi sangat melengkapi gitu ya tentang analogi-analogi yang ada di dalam apa ya pasal atau perikop yang kita pelajari hal malam hari ini. Dan tadi aku terkesan dengan penutup dari Stephen ya. Harus punya tujuan gitu ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan hari ini, seberapa banyak mungkin kita yang saat ini bingung dengan tujuan hidup, nggak punya tujuan kayak gitu ya. Tapi di dalam Tuhan Yesus, seperti ayat yang kita pelajari hari ini, kita itu punya tujuan. Dan tujuan kita adalah itu tadi ya, berlari sampai ke garis finish untuk mendapatkan mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan kayak gitu. Dan tujuan kita adalah menang gitu ya. Karena kita sedang ada di dalam arena pertandingan dan harus kita memiliki kehidupan tadi, ketekunan dan juga kedisiplinan, perjuangan gitu ya, iman yang kuat, mental yang kuat dan senantiasa melatih dan menguasai diri kita dalam segala hal gitu ya. Belajar banyak. Kiranya Tuhan juga tolong kita semua teman-teman yang mengikuti hari ini supaya tetap punya tujuan, semangat dan menjaga diri di dalam semangat yang menyala dalam pelayanan kita. Ya, betul. Ini sama dengan komitmen Ibu Winarti nih. Aplikasinya orang yang bertanding harus semangat maksimal sesuai taat dengan aturan-aturan dalam pertandingan yaitu firman Tuhan. Ya, betul Bu. Memang pertandingan itu selalu ada aturan ya. Kalau kita nggak ngikutin aturan nanti kita didis, nggak bisa lanjut dengan pertandingan. Tetapi kita punya Alkitab yang menolong kita untuk punya guideline untuk kita bisa terus ada di dalam aturan pertandingan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Ini ada juga tanggapan dari Meta. Tuhan Yesus memberkati Bu Yulia, Kak Roma, tim Sabda, Stephen, Tere. Teruskan membakar setiap kita melalui media sosial. Ya, thank you banyak Meta. Saya sangat bersyukur untuk malam hari ini karena kita punya teman-teman muda yang memberi contoh bagaimana di dalam pertandingan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi harus diperjuangkan ya. Dan saya sangat senang dengan apa yang tadi dikatakan oleh Stephen dan juga oleh Tere bahwa hidup di dalam Kristus itu menjadi satu tantangan bagi kita semuanya ya. Bagaimana kita tetap akan bertanding dan menang di dalam pertandingan itu dengan menguasai diri, dengan menguasai tubuh kita, menjauhkan diri dari godaan-godaan kedagingan, dan kita terus mengarahkan diri kepada Kristus. Amin. Oke, teman-teman semangat ya. Semangat terus, menyala terus, membakar terus di dalam Tuhan. Dan bersyukur sekali untuk Alkitab malam hari ini bisa selesai. Saya pengen satu kata deh dari teman-teman nih, kayak Stephen atau kayak Tere. Gimana nih satu kata untuk menutup malam hari ini Alkitab kita? Kata-kata mutiara. Iya, kata-kata mutiara mungkin. Atau closing statement. Untuk membakar semangat bagi teman-teman yang ikut PA malam hari ini. Coba dari Stephen dulu deh. Ya, judul seri Alkitab hari ini kan kesetiaan seorang murid ya. Aku jadi ingat aku pernah lihat postingan pendeta Antonius Stephen On di Instagram itu. Dia tuliskan bahwa bisa setia sampai akhir itu adalah anugerah. Jadi kalau kita nanti sudah menghadap Tuhan Yesus, kita mendapat mahkota, kita bisa dikatakan hamba yang setia itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Oke, luar biasa. Dari Tere? Apa ya? Nggak ada pikir. Tiba-tiba blank. Tiba-tiba blank.
kita Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang lain? Kasih semangat untuk teman-teman yang seusia kamu, yang sama-sama sedang dalam pertandingan, melawan godaan-godaan yang banyak. Karena di masa muda kan banyak sekali ya godaannya ya. kalau menurut saya sih kata saya tetap fokus dengan apa yang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tetap fokus. Amin. Ya, fokus dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita ya. Setia sampai mati. Menyelesaikan pertandingan sampai finish. Kita semua masih sedang. Kamu sedang ya? Iya, aku juga sedang. Belum finish. Belum finish. Jadi kita semua sedang berjuang untuk menuju ke finish. Ya. Oke, ini tanggapan lagi nih dari Kak Meta. Mungkin bagian terakhir nih, menang bersama yuk. Ayo. Ya, jangan di tengah jalan. Ya, jangan tergoda di tengah jalan untuk berhenti, terus berlari sampai ke finish. Kita semua belum finish nih. Iya. Nggak ada yang sudah finish. Selama kita masih hidup di dunia, artinya kita belum finish, ya. Iya, Kak Meta menutup terpanah Kak Tere karena closing statement Kak Steven. Iya, Buin juga jangan menyerah, bertahan sebentar lagi. Sebentar lagi. Buin sebentar lagi nih ya. Aku duluan, Bu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Tere, Steven, Bu Yulia, teman-teman yang mendukung di belakang layar, dan pastinya Kak Meta, Bu Win, Kak Gangsta, dan teman-teman lain yang ikut menggali dan yang mungkin belum kasih komentar. Saya nggak tahu. Ini Kak Jessi nih tetap setia dan tekun dalam pertandingan iman. Ya, Kak Jessi juga yang sudah banyak sharing hari ini, pelajaran-pelajaran yang dibagikan sehubungan dengan ketaatan sebagai seorang murid ya, seperti judul kita. Tetaplah kita taat sampai garis finish dan Tuhan dapatkan kita dalam keadaan yang setia. Oke, kita akan tutup Alkitab kita. Ya, kita akan tutup serangkaian acara kita malam hari ini. Saya minta Kak Tere tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan Tuhan, juga sinyal yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa lancar Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan dalam pembelajaran Alkitab PA ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, kiranya diri kita Tuhan masing-masing Tuhan kami mendapatkan berkat-berkat yang bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap fokus Tuhan, tetap bertahan Tuhan dalam pertandingan-Mu Tuhan, dan tetap setia Tuhan dalam pertandingan-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan mendapatkan mahkota yang kekal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga akan menutup doa kami Tuhan, dan juga kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, kiranya Kau sertai istirahat kami Tuhan, supaya esok pagi Tuhan kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, thank you guys. You did good job. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, salam. Salam Ayo PA. Bye. Bye. Dan teman-teman pastinya harus join lagi minggu depan di jam rutin kita setiap hari Senin 7:30 sampai selesai. Dan minggu depan kita akan masuk di tema yang baru ya, terkait topik kemerdekaan ya, karena sehubungan dengan bulan Agustus, hari bulan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita akan belajar dari Galatia pasal 3 ayat 22 sampai ayat 29 dengan topik merdeka dari hukum Taurat. Seperti apa? Pastikan teman-teman bergabung dan kita akan pendalaman Alkitab bareng-bareng.